Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai untuk perkuliahan di siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga perkuliahan kita diberikan kelancaran hingga selesai. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, ini ada beberapa hal yang perlu saya informasikan ke saudara. Jadi kalau di minggu kemarin ya, di kelas saudara ini sudah dilaksanakan UTS sama Bu Redi. Kemudian untuk minggu ini perkuliahan statistik itu nanti akan sama saya. Jadi kalau di mata kuliah ini kan ada 2 dosen. Kalau yang Bu Redi itu masuk terlebih dahulu yang pertemuan pertama sampai pertemuan ke-8. Kemudian untuk pertemuan ke-9 nanti sampai UAS itu saudara nanti akan sama saya gitu. Nah, untuk pertemuan hari ini untuk materinya itu sudah saya sematkan di Elena. Nanti saudara bisa cek untuk materinya. Nanti setelah perkuliahan selesai itu akan menyusul. Nanti akan saya unggah untuk materi kita hingga pertemuan ke-15 berarti. Nah, untuk hari ini perkuliahan kita dilaksanakan secara Zoom meeting ya. Kalau di kelas ini ada berapa orang? 20? Ada 20, Ibu. Berarti pas ya, semuanya sudah hadir. Nah, untuk hari ini nanti mungkin saya tidak akan lama, meskipun slide-nya cukup banyak. Ini saya sudah menyediakan materi. Jadi untuk materi hari ini itu kita akan melanjutkan. Jadi kalau saudara sudah dijelaskan sama Bu Redi ya, ada beberapa hal di dalam statistika. Ini saya stop share dulu. Saya akan buka yang materi awal. Materi awal ini untuk memudahkan saudara memahami alur. Sebentar. Alur materi perkuliahan kita. Gitu. Sebenarnya ini saya akan share screen untuk yang ini ya. Sepertinya ini sudah boleh di apa namanya, mungkin saudara juga sudah punya ini materi ini yang materi di pertemuan pertama. Jadi yang harus di sini saya tekankan ke saudara bahwa di dalam statistik di mata kuliah semester 2 ini saudara harus ingat ya bahwa materi ini itu tidak terhenti di semester 2, tapi nanti mata kuliah ini itu akan berlanjut di semester 3, yaitu untuk mata kuliah statistika ekonomi atau statistika lanjutan. Sehingga saudara harus paham alur berpikir di dalam mata kuliah ini. Nah, kalau di semester 2, ini mata kuliah statistik ya. Jadi kalau di mata kuliah statistik di semester 2, itu kita berfokus pada statistik deskriptif. Gitu ya. Jadi kita berfokus pada statistik deskriptif. Di antaranya itu adalah kalau yang kemarin saudara sudah pahami, itu di dalam statistik deskriptif itu kemarin ada grafik display. Jadi saudara itu membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian saudara membuat poligon, ada histogram, ada grafik batang. Kemudian selain itu juga ada sentral tendensi. Jadi kalau di sentral tendensi itu kemarin saudara mungkin menghitung min, median, modus, kemudian ada kuartil, ada desil, ada persentil, gitu ya. Itu adalah materi-materi yang dibahas di dalam statistik deskriptif. Kemudian untuk materi yang setelah mid semester itu kita akan berfokus pada yang tengah-tengah ini, yang measure of variability atau ukuran penyebaran. Dimana nanti kita akan menghitung di dalam ukuran penyebaran yang bisa kita hitung itu adalah variance, standar deviasi, range deviation, ada mean deviation, ada sum square of deviation. Jadi kita akan berfokus pada ini ya, yang tengah-tengah itu yang harus saudara pahami. Itu alurnya.
Kemudian nanti di pertemuan ke-13, 14, 15 kita akan mempelajari, kita sudah tidak deskriptif lagi ya, sudah tidak deskriptif tetapi kita inferensial. Inferensial ini di materi inferensial ini nanti akan lebih banyak saudara perdalam itu di semester 3 di mata kuliah statistika lanjutan. Itu ya. Nah, di antaranya nanti yang akan kita bahas di semester 2 itu tidak semuanya, karena nanti semuanya itu akan saudara bahas di semester 3. Begitu. Nah, yang nanti akan kita bahas di semester 2 ini itu adalah yang korelasi sama regresi. Itu pun hanya sederhana. Nanti di semester 3, korelasi sama regresi ini akan kita bahas lagi secara mendalam. Begitu ya. Itu alur berpikirnya. Sehingga saya harapkan saudara paham materi-materi yang saudara sudah pelajari di semester 2 ini. Dan saya harapkan saudara tidak akan lupa, karena kalau saudara tidak bisa memahami materi di semester 2, itu akan susah untuk saudara memahami materi di semester 3. Begitu. Tolong diingat-ingat ya. Jadi kalau saudara kemarin tidak ada materi yang belum saudara pahami, silakan saudara pelajari lagi. Kalaupun memang saudara tidak paham juga, saudara nanti bisa ditanyakan ke dosennya. Sehingga nanti ketika di semester 3 itu saudara tidak kelabakan dan saudara bisa memahami materi secara menyeluruh, karena materi statistika itu dia masih akan berlanjut dan itu akan saudara gunakan di semester 3. Gitu ya. Itu dasar berpikirnya. Nah, untuk yang materi setelah MIT, kita akan berfokus ke yang masih di statistik deskriptif, tetapi yang tengah-tengah ini. Itu, sampai sini bisa dipahami ya. Itu alur berpikirnya. Ini saya stop saya dulu, kemudian saya akan masuk ke yang ukuran penyebaran. Jadi di dalam statistik deskriptif, ini ya, ini semoga sudah nampak di layar saudara. Jadi untuk statistik deskriptif itu selain kemarin saudara membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian membuat histogram, poligon, OGIF, dan lain sebagainya, saudara juga sudah menghitung dengan menggunakan ukuran pemusatan atau central tendency. Begitu. Nah, di materi yang setelah MIT, ini kita akan berfokus ke measure of variability atau ukuran penyebaran. Ini sebentar ya. Ini pulpen saya rada. Ukuran penyebaran. Jadi kita akan berfokus kepada ukuran penyebaran. Nah, yang dimaksud dengan ukuran penyebaran itu kalau di sentral tendensi atau ukuran lokasi ya. Jadi istilahnya ukuran lokasi atau ukuran pemusatan itu tidak semuanya kita bisa hitung. Dalam prakteknya terkadang kita butuh yang namanya variasi atau istilahnya variability dalam statistika atau istilahnya ukuran penyebaran. Jadi ini itu istilahnya beda-beda. Ada variasi, ada variability, ada penyebaran, ada dispersi. Jadi saudara tidak bingung dengan istilah statistik yang cukup banyak ini. Begitu. Contohnya itu adalah misalnya supplier A atau supplier B itu perlu mempertimbangkan tidak hanya delivery masing-masing supplier, tetapi juga variasi waktu Katakanlah pendapatan delivery. masyarakat meningkat. Nah, kalau pendapatan masyarakat meningkat, Ini maka apa nanti ini? Mas Putra ikut ada kuliah kah? Oh, maaf Bu, Ada kuliah kah kalian selain saya? Oke. ada Bu. Ini jam yang sama. Kebetulan hari ini ada UTS mikro Bu. Jadi anak-anak mungkin masih pada ngerjain juga termasuk saya. Wah, lah UTS-nya harusnya jam berapa? Jam 8 sampai jam 5 Bu. Oh, kan harusnya udah tadi kan dari jam 8, ya kan? Iya Bu, maaf Bu. Oke, itu ya. Silakan nanti kita bisa fokus 1 jam aja cukup deh. Tolong saudara bisa fokus ya, karena nanti di akhir perkuliahan nanti saya akan ngasih tugas ke saudara begitu. Nah, ini saya lanjutkan ya. Jadi antara supplier A sama supplier B itu tidak hanya waktu yang diperlukan, tetapi juga variasi waktunya itu juga kita harus perhitungkan juga itu. Kemudian
yang dimaksud dengan variabilitas atau variability itu adalah ukuran yang menunjukkan tersebarnya data pengamatan di sekitar min, di sekitar rata-rata. Jadi besar kecilnya ukuran variability itu tergantung dari jauh dekatnya data itu terhadap nilai rata-rata. Sehingga tadi saya katakan bahwa antara ukuran pemusatan atau sentral tendensi itu masih ada kaitan dengan ukuran penyebaran atau variability. Jadi kalau rata-rata itu kan dihitungnya melalui ukuran pemusatan. Dia masuknya adalah kelompok ukuran pemusatan. Dan rata-rata ini nanti yang akan dijadikan dasar apakah data itu tersebar secara merata atau tidak, begitu ya. Nah ini, jadi suatu ukuran variabilitas itu dia akan besar jika data pengamatan itu jauh dari min. Artinya variasinya itu akan cukup jauh atau besar variasinya, ukuran variasinya ya. Itu akan besar jika datanya itu jauh dari rata-rata. Gitu. Tapi variasinya itu akan kecil. Variasinya itu akan kecil jika datanya itu semakin mendekati rata-rata. Tuh, tolong diingat-ingat. Jadi jika datanya itu dia jauh dari rata-rata, jaraknya itu jauh dari rata-rata, maka itu terindikasi ukuran penyebarannya itu semakin besar. Tapi jika datanya itu semakin dekat dengan rata-rata, maka itu indikasinya adalah variasinya itu semakin kecil. Gitu. Nah, ini contoh aja ya, bila ada dua distribusi A dan B itu dibandingkan dan distribusi A itu menunjukkan penyebaran nilai variabelnya itu lebih besar daripada distribusi B, maka dapat dikatakan bahwa distribusi A ini dia punya variabilitas yang lebih besar daripada B. Kenapa? Karena rata-ratanya itu semakin jauh ya. Jadi datanya itu semakin jauh dari nilai rata-ratanya. Begitu. Jadi nanti saudara lihat dulu nilai rata-ratanya berapa, kemudian datanya itu apakah datanya semakin jauh atau semakin mendekati rata-rata. Nah, itu nanti kita bisa lihat seberapa besar variability-nya. Begitu. Nah, ini saya tunjukkan ya. Jadi kemarin mungkin saudara ketika menggambar histogram atau poligon ya, atau kurva atau grafik batang begitu. Jadi kalau saudara lihat kalau digambar ini sebenarnya kan dia punya rata-rata yang sama. Jadi rata-ratanya kan ini ya. Ini rata-ratanya. Dia punya rata-rata yang sama. Tapi dia punya variasi yang berbeda. Begitu ya. Ini rata-ratanya sama. Titik puncaknya sama. Tapi variasinya berbeda. Yang satu dia ini ya, yang satu dia agak landai, yang satu dia agak runcing, yang kedua ini agak runcing. Begitu. Jadi ini rata-ratanya sama, tetapi dia punya variasi yang berbeda. Begitu. Nah, ini kita akan lihat. Jadi gambar bentuk ukuran penyebaran itu seperti apa. Yang pertama, rata-ratanya sama. Kemudian yang kedua, jika rata-ratanya sama, penyebarannya berbeda. Nah, ini rata-ratanya sama. Ini ya, titik puncaknya sama. Tapi penyebarannya berbeda. Kalau kalian lihat, yang garis hijau itu dia agak runcing, kemudian yang coklat dia agak landai. Dia posisinya sama, rata-ratanya sama ini. Titik puncaknya sama. Gitu. Itu menandakan bahwa penyebarannya itu berbeda meskipun rata-ratanya sama. Kemudian yang kedua, jika rata-ratanya berbeda, kemudian penyebarannya berbeda. Sekarang kita lihat. Ini ya, titik puncaknya kan ini. Yang kalau di garis merah, itu adalah ini. Ini garis merah. Kemudian kalau yang garis biru, itu titik puncaknya kan sebenarnya di sini. Nah, kalau gambarnya seperti itu, berarti itu menandakan rata-ratanya berbeda, kemudian penyebarannya berbeda, karena dia tidak berada dalam satu titik. Kemudian yang ketiga, rata-ratanya berbeda, tetapi penyebarannya sama. Rata-ratanya berbeda, yang satu di sini, yang satu di sini. Tapi secara gambar, dia itu penyebarannya sama, karena posisinya sama ini. Ya, posisinya sama. Keruncingannya sama. Itu ya. Jadi ada 3 jenis bentuk ukuran penyebaran. Kemudian, untuk menghitung ukuran penyebaran itu, kita bisa menggunakan yang pertama adalah jangkauan, yang kedua interquartile range, ada simpangan rata-rata, ada simpangan baku, ada varians, dan ada koefisien
varian. Kita akan bahas satu persatu. Kalau jangkauan itu mungkin saudara sudah tahu ya, range atau jangkauan itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Jadi ini ya, jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Ini yang saya garis bawahi. Nih. Jadi range itu ada jarak antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Sekarang kita bisa lihat ini ya. Ini untuk rumusnya. Jadi range itu adalah selisih antara nilai tertinggi dengan nilai terendah. Sekarang kita bisa lihat dari data ini. Dari data ini, dari data ini ya, nilai tertinggi itu kan 14. Nilai terendah itu adalah 1. Berarti range-nya berapa? 14 dikurangi 1, ketemu 13. Sudah, itu range-nya. Itu yang paling simpel untuk menunjukkan ukuran sebaran. Kemudian, contoh yang lain, misalkan rata-rata bunga bank itu 11,43 per tahun. Namun kisaran bunga bank itu adalah 75 sampai 12,75. Nah, itu kisarannya. Nanti masih banyak contoh yang lainnya. Gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah interquartile range. Kalau interquartile range dari data set itu adalah perbedaan antar kuartil ketiga dengan kuartil 1. Ini sekali lagi ya, kalau ukuran penyebaran itu sekali lagi dia masih terkait dengan ukuran pemusatan atau central tendency. Nah, kalau interkuartil, jadi karena di sini ada kata-kata kuartil, maka yang dimaksud dengan interquartile range itu adalah selisih antara kuartil ketiga dengan kuartil ke-1. Sehingga saudara harus tahu dulu berapa nilai kuartil 3, berapa nilai kuartil 1. Kalau kuartil itu kan ada 3 ya, 1, 2, 3. Kalau 4 kan berarti, jadi kalau yang namanya kuartil itu kan dibagi 4. Kalau dibagi 4 berarti kan ada 3 kuartil. Begitu ya, ada kuartil 1, 2, 3. Begitu. Nah, tertinggi itu adalah kuartil 3. Jadi kalau kita gambar, ini kan jadinya kayak gini. Nih, 1, 2, 3. Misalkan kayak gini ya. Jadi ini adalah Q1, Q2, ini Q3. Atau kalau misalkan bentuknya, sorry. Misalnya bentuknya ini. Jadi dibagi ini ya. Kita bagi 4. Berarti kan ada 1, 2, 3. Berarti ini adalah kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Kan dibagi 4. Nih. Jadi 4 kan. Ini 1, 2, 3, 4. Tetapi kuartilnya kan di sini. Ini kuartil 1, ini kuartil 2, ini kuartil 3. Sehingga tidak ada yang namanya kuartil 4. Gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan interquartile range itu adalah selisih antara kuartil 3 dengan kuartil 1. Kalau kuartil 2 itu berarti dia masuknya median. Gitu. Sehingga saudara harus dihitung dulu berapa nilai dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Kuartil 2 tidak perlu dihitung, Ding. Kuartil 1 sama kuartil 3. Baru nanti range-nya akan ketemu. Gitu. Nah, ini misalnya kuartil 3-nya 525, kuartil 1-nya 445. Maka interkuartil range-nya itu adalah 80. Nah, itu relatif gampang. Kemudian yang ketiga itu adalah mean deviasi atau average deviation atau deviasi rata-rata. Jadi rata-rata hitung dari nilai mutlak deviasi antara nilai data pengamatan dengan rata-rata hitungnya. Jadi untuk rumusnya itu adalah ini. Ini namanya nilai mutlak ya. Kalau garis lurus kayak gini ini namanya nilai mutlak. Jadi saudara harus cari berapa nilai setiap pengamatannya, kemudian rata-ratanya berapa, sama jumlah individu atau jumlah kasusnya. Itu. Tuh ya. Nah, ini contohnya. Misalnya nilai X-nya itu adalah 20, berarti ini kelas 1, sorry. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 kelas ya. Ada 5 kelas, ini sudah ketemu nilai apa namanya nilai di masing-masing kelasnya. Kemudian nanti di situ saudara bisa hitung min deviasinya, begitu ya. Nanti silakan saudara bisa hitung. Jadi karena di sini ada 5 kelas, maka kan saudara harus cari dulu berapa nilai rata-rata populasinya. Ini ya. Jadi simbol mu itu adalah rata-rata populasi. Tolong ini diingat-ingat.
mu itu adalah rata-rata populasi. Kalau X bar itu adalah rata-rata sampel. Ini tidak ada di slide, silakan kalau saudara mau catat ya. Sekali lagi, ini nanti akan saudara pakai sampai di semester 3, statistika ekonomi atau statistika lanjutan. Jadi yang dimaksud dengan mu, ini ya, simbol ini itu adalah maksudnya rata-rata populasi. Sedangkan rata-rata sampel, karena di situ kan pasti ada populasi, ada sampel. Kalau rata-rata sampel itu simbolnya ini. Jadi logonya berbeda ya. Tolong itu diingat-ingat. Nah, kalau mu itu berarti total akumulasi dari ini semuanya. Mulai dari kelas 1 sampai kelas 5. Berarti ini kan 250. Kemudian dibagi 5. 5 dari mana? Karena ini kelasnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ketemu 50. Kemudian sekarang kita kurangi. 20 dikurangi 50 berapa? Minus 30. 40 dikurangi 50 berapa? Minus 10 dan seterusnya. Kemudian yang namanya mutlak itu dia tidak memandang apakah itu negatif atau positif. Sehingga yang dimaksud dengan mutlak, kalau di situ ada angka negatif, maka dia yang namanya mutlak itu semuanya bernilai positif. Begitu ya. Sehingga ini nanti akan ketemu kalau minus 30 ya tetap 30, minus 10 berarti di sini 10. Kalau ini karena semuanya sudah positif berarti kita tetap ini ditulis positif. Ketemu nanti hasilnya adalah 80. Nanti baru dimasukkan. Berarti berapa? Ini adalah 80 dibagi, ini kan sudah ketemu nih. Ini kan ini. Ini 80 ya. Dibagi N-nya. N-nya berapa? Berarti N-nya kan kelasnya ada 5. Berarti dibagi 5. Ketemu min deviasinya itu adalah sebesar 16. Gitu. Itu adalah min deviasi. Kemudian min deviasi untuk distribusi kelompok nanti beda lagi. Nah, ini kalau distribusi apa namanya yang berkelompok, datanya sudah data berkelompok, berarti saudara nanti ngitungnya adalah ini. Dicari nilai titik tengahnya. Titik tengahnya, kemudian nanti saudara akan hitung berapa nilai dari ini. Tinggal disamakan aja. Itu ya. X-nya berapa, kemudian ininya berapa. Nanti kan ini 20. Berarti nanti tinggal F dikali X. Ini nanti tinggal dikalikan. Begitu ya. Ini sama seperti kayak saudara kemarin membuat yang di sentra referensi. Tinggal nanti disesuaikan saja untuk rumusnya karena saudara harus dikalikan. Gitu. Gitu ya. Itu kemudian ini contohnya. Jadi ini dikalikan dulu. Ini kali ini ya. Ini kan ketemu. Nah, ini juga ketemu totalnya. Kemudian X dikurangi dengan mu. Mu-nya berapa? Silakan nanti saudara bisa hitung ya. Ini sudah saya berikan lengkap gitu. Nanti ketemu. Kalau seperti ini mu-nya berapa? Kan di situ saudara harus apa namanya dihitung dulu mu-nya berapa gitu. Kalau yang jelas ini nanti PR ya untuk saudara ya. Silakan nanti saudara bisa pelajari sendiri gitu. Yang jelas itu contohnya. Kemudian untuk min deviasinya karena di sini sudah ketemu nilai dari frekuensi ini dikalikan dengan yang sini ketemu totalnya itu adalah 2188,3. Nanti tinggal dibagi dengan 20. 20-nya dari mana? 20 itu adalah total frekuensi. Ini, total frekuensi ini. Itu ya. Ada pertanyaan? Cukup? Ada yang tahu cara menghitung mu, rata-rata populasi untuk data berkelompok ini? Kalau data tunggal kan seperti ini. Ya kan? Ini kan. Dibagi dengan kelasnya. Kelasnya itu kan ada 5. Berarti kalau cari mu-nya itu adalah totalnya ini di total, titik tengahnya ini di total, ini ya di total, nanti silakan sudah total. Kemudian dibagi, ini ada berapa kelas? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dibagi 5. Pokoknya total X ini ya dibagi dengan 5. Nanti silakan saudara hitung sendiri.
Itu ya. Silakan saudara hitung sendiri. Itu contohnya. Ini sudah ketemu untuk rata-rata populasinya atau mu-nya itu adalah 490 nih. Ini nanti kalau ditotal, ini ditotal, kemudian ini dibagi 5. 5 dari mana? Ini jumlah kelasnya ini. Ketemu ini untuk, ini adalah min populasi. Nanti tinggal saudara hitung. 4, gitu ya. Oke, sudah? Setelah itu, ini ketemu nilai min deviasinya untuk data berkelompok itu adalah sebesar 109,415. Itu adalah min deviasi. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, itu adalah standar deviasi. Standar deviasi itu nama lainnya adalah standar baku. Standar baku. Nama lainnya simpangan baku. Tolong jangan bingung. Standar deviasi itu nama lainnya adalah standar baku, nama lainnya adalah simpangan baku. Itu adalah yang menunjukkan seberapa besar data itu menyebar di sekitar rata-rata. Nah, ini ya. Jadi yang namanya standar deviasi itu adalah akar kuadrat positif varians. Nah, untuk standar deviasi, kalau standar deviasi sampel itu lambangnya S. Kalau standar deviasi populasi ini ya, ada standar deviasi sampel, ada standar deviasi populasi. Kalau standar deviasi sampel itu simbolnya S kecil, kalau standar deviasi populasi simbolnya ini sigma. Kayak gini. Kok sigma apa sih namanya ini? Ini kayak gini. Nah, itu namanya standar deviasi populasi. Tolong diingat-ingat. Itu nanti di semester 3 di statistika lanjutan itu kita bahas lagi nanti. Jadi kalau tadi kan saudara akhirnya mengenal ini rata-rata populasi, ini rata-rata sampel. Ini adalah ini standar deviasi sampel, ini standar deviasi populasi. Gitu ya. Tolong diingat-ingat. Itu. Nanti yang dimaksud dengan standar deviasi itu adalah akar kuadrat dari varians. Berarti saudara harus cari dulu nilai dari variansnya. Baru nanti kalau untuk mencari standar deviasi itu ada tinggal di akar kuadrat saja. Begitu. Nah, berarti kita kan harus cari rumus untuk variansnya berapa. Nah, untuk rumus varians itu adalah ini. Kalau itu variansnya adalah data sampel. Tapi kalau untuk data yang bentuknya data populasi, itu saudara pakai rumus ini. Nggak jauh beda. Jadi nanti kalau saudara tanya, Bu, taunya itu data sampel atau data populasi dari mana? Biasanya di soal itu nanti akan disebutkan. Ini merupakan data sampel atau data populasi. Begitu ya. Sekali lagi, jika saudara tanya, Bu, taunya data itu data sampel atau data populasi dari mana? Nah, nanti biasanya di soal, entah itu soal UAS atau soal latihan, itu nanti akan disebutkan. Akan disebutkan apakah itu merupakan data sampel ataukah itu data populasi. Gitu ya. Tapi jika di soal itu tidak disebutkan, tidak ada keterangan itu merupakan data sampel atau data populasi, berarti saudara itu diasumsikan soal tersebut itu merupakan soal dengan menggunakan data sampel. Kenapa? Karena biasanya kalau di penelitian kuantitatif itu kita menggunakannya adalah data sampel. Begitu ya, sehingga nanti saudara menggunakan rumusnya itu adalah pakai data sampel. Gitu. Baru nanti kalau sudah ketemu ini ya, jadi rumus simbol varians itu adalah S kuadrat. Maka yang dimaksud dengan standar deviasi berarti kan dia hanya S. Maka kalau hanya S berarti nanti saudara tinggal di akar saja. Gitu. Sehingga saya katakan standar deviasi dan varians itu adalah dua hal yang dia saling terkait. Gitu ya. Jadi kalau saudara mau cari standar deviasi, sebenarnya saudara itu sedang menghitung varians.
Itu ya, sekali lagi. Ketika saudara menghitung standar deviasi, sebenarnya saudara itu sedang menghitung varians. Karena standar deviasi itu adalah akar dari varians. Karena rumusnya sama, sama-sama S. Bedanya kalau varians itu adalah S kuadrat, kalau standar deviasi itu hanya S. Berarti nanti saudara tinggal di akar saja. Gitu. Nah, ini saya lewati aja, nanti tidak terlalu ini ya. Ini hanya untuk pemahaman saja. Nah, ini. Karena ini datanya data tunggal ya. Jadi nanti saudara tinggal menghitung saja. Nah, ini kalau saudara mau pakai rumus aslinya ini, cuma nanti saudara pakai rumus yang ini saja. Pakai yang rumus ini saja. Ini lebih gampang. Gitu. Nah, ini untuk standar deviasi. Nah, ini saya kasih contohnya. Jadi ini datanya data tunggal ya. Data tunggal karena dia masih bentuknya ini ada X, kemudian ini ya. X min mu. Jadi ini ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas. Kemudian rata mu-nya berapa? Mu-nya berarti ini totalnya 144. 144 dibagi 5 itu sekitar berapa berarti? 7, kok 7? 140 dibagi 5 itu berapa? 140 dibagi 5 berarti berapa? 28 ya? Sorry. 28,8. 8, Bu. Ya, 28,8. Nanti tinggal dibulatkan aja biar saudara ngitungnya gampang. Atau kalau misalkan tidak dibulatkan ya tidak masalah. Ini saya bulatkan ya, saya bulatkan ke bawah atau saya bulatkan ke atas juga bisa. Tapi kalau di sini saya bulatkan ke bawah. Jadi harusnya kan ini 29. Cuma ini saya bikin 28 aja gitu. Saya bikin 28 aja. Nah, ini kalau 28 kan berarti 38 dikurangi 28 itu ketemu 10, 26 dikurangi 28 minus 2. Gitu ya. Dan seterusnya. Nanti di sini akan ketemu setelah dikuadratkan ini hasilnya. Nah, kalau sudah silahkan nanti saudara masukkan ini ya. Nih. Depan ini saya bulatkan. Maka untuk variansnya kan sebenarnya gampang. Ini udah ketemu ya, udah ketemu 534 dibagi N-nya berapa? N-nya kan 5. N-nya itu yang ini. Nih, ada kelasin 1, 2, 3, 4, 5. Itu N-nya. Gitu. Sehingga di sini akan ketemu variasinya adalah 106,8. Ini varias. Maka SD itu standar deviasi. Standar deviasinya berapa? Tinggal di akar saja. 106,8 kalau di akar itu berapa? Kan jadinya 10. 10 sekian. Begitu ya. Itu lumayan gampang karena datanya masih simpel. Nah, kalau yang berkelompok itu sebenarnya sama. Yang membedakan itu adalah frekuensinya saja. Frekuensinya saja. Kemudian nanti di sini itu N-1. Gitu. Kalau yang datanya tunggal itu adalah dia dibagi N saja, tapi kalau datanya sudah berkelompok maka dia N-1. Gitu. Itu ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya, jadi nanti saudara silakan, ini yang tugas pertama ya. Ini tugas pertama. Silakan nanti diingat-ingat untuk tugas pertama itu ada di slide ke-38. Silakan saudara hitung berapa nilai standar deviasi dan varians dari distribusi frekuensi tersebut. Gitu ya. Yang pertama saudara hitung variasinya dulu nggak apa-apa, kemudian baru standar deviasinya. Gitu. Jadi ini datanya adalah data berkelompok. Berarti nanti saudara cari karena ini interval kelasnya. Ini berarti ada berapa kelas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti N-nya itu adalah 7. Kemudian kalau interval kelas berarti sudah cari X-nya. Ini kan nilai tengah ya. Nilai tengah berarti ini 17, ini 20, ini 23, ini 26, ini 29, ini 32, ini 35. Tinggal nanti saudara kalikan dengan frekuensi di masing-masing kelasnya. Begitu ya. Ini tugas pertama. Silakan nanti saudara bisa dilihat lagi. Di Elena ini filenya sudah saya unggah.
Tugas pertama ada di slide ke-38. Kemudian selain itu ada coefficient of variance. Kalau coefficient of variance itu ini lebih simpel ya. Jadi kalau sekali lagi saudara harus tahu dulu itu data sampel atau data populasi. Kalau di soal tidak ada keterangan data sampel atau data populasi, berarti saudara gunakan rumus yang data sampel. Begitu. Nah, untuk koefisien variance itu adalah S per X bar dikali 100. Ini udah gampang ya. Jadi kalau data sampel berarti saudara kan sudah tahu tuh nilai S-nya. S-nya itu adalah standar deviasi dibagi dengan min-nya, rata-ratanya, kemudian dikali 100. Begitu. Ini ya. Nah, ini kalau saudara mau rumusnya, kurang lebihnya seperti ini. Itu kalau sudah dihitung. Nah, kemudian variasi jangkauan, variasi simpangan rata-rata, dan variasi kuartil. Nah, ini adalah variasi jangkauan, ini variasi simpangan rata-rata, dan ini variasi kuartil. Nah, ini untuk rumusnya. Tinggal disesuaikan saja ya. Jadi nanti kalau simpangan rata-ratanya berapa? Kan simpangan rata-rata tadi sudah ada ya. Ada min deviasi. Simpangan rata-rata itu yang min deviasi tadi. Yang mana? Yang enggak, yang ini. Kelewat. Yang ini, yang min deviasi itu adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau deviasi rata-rata itu sama. Itu ya. Itu nanti silakan disesuaikan saja. Kalau variasi jangkauan itu kan nama lainnya range. Berarti nanti simpangannya berapa itu silakan dicari range-nya. Kalau simpangan rata-rata itu adalah yang min deviasi, tadi. Kalau kuartil ya kuartil. Berarti saudara harus cari kuartilnya berapa. Kuartil yang tadi interkuartil ringnya berapa. Ini pakainya kalau variasi kuartil itu berarti pakainya yang interkuartil rings. Kan nanti sudah ketemu ya interkuartil ringsnya berapa, kemudian variasinya berapa, tinggal dikali 100%. Begitu. Itu V itu varians ya. V itu varians. Kan nanti sudah ketemu. Kalau misalkan variasi jangkauan ya, variation range berarti kan nanti tinggal range dibagi dengan varians, nanti nilai variansnya berapa, kemudian dikali dengan 100%. Begitu. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas yang kedua. Kalau tadi tugas yang pertama itu ada di slide ke-38, tugas 1 ya. Kemudian tugas 2 itu yang di latihan 1. Silakan nanti saudara hitung range-nya berapa, interquartile range-nya berapa, variance-nya berapa, standar deviasi dan koefisien variasinya berapa. Itu tugas 2. Kemudian tugas yang ketiga itu ada di latihan ke-2 ya. Itu silakan nanti saudara hitung dispersi relatif dari gaji kedua perusahaan tersebut sama variasi gaji kedua perusahaan tersebut itu seperti apa. Itu sudah selesai untuk materi kita. Nanti untuk tugas ini, karena mohon maaf ya, mungkin saudara ketika libur lebaran juga bisa fokus di Idul Fitri. Nanti tugas ini silakan saudara selesaikan untuk tugas yang tanggal 18. Jadi kan nanti tanggal 18 saudara sudah masuk ya. Saudara tanggal 18 itu sudah masuk, tapi nanti untuk tanggal 13 itu saudara nanti fokus saja untuk mengerjakan 3 tugas ini. Begitu. Jadi nanti tanggal 18 itu kita tidak ada perkuliahan. Nanti perkuliahannya secara daring, tapi perkuliahan secara daringnya adalah saudara dengan mengerjakan 3 tugas ini. Begitu ya. Jadi saudara masih ada banyak waktu. Nanti saudara bisa fokus dulu di Ramadan sama Idul Fitri. Kemudian nanti di tanggal 18 saudara silahkan bisa menyelesaikan tugasnya di 3 tugas ini.
di slide ke-38, kemudian 42 sama 43. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti dikumpulkan tanggal 24. Maksimal ya, deadline pengumpulan tugasnya itu tanggal 24 April. Jadi nanti saudara masih punya banyak waktu untuk mengerjakan tugas ini. Tanggal 24 April tugasnya nanti silakan saudara unggah di Elena. Jawabannya silakan ditulis tangan. Begitu. Oke, sudah ya. Nanti saya bukakan untuk menunya setelah ini. Jadi saudara bisa, kalau misalnya saudara longgar, silakan nanti saudara bisa langsung unggah jawabannya di Elena. Tapi untuk deadline pengumpulannya sampai tanggal 23. Gitu. Dan tugas ini ada tugas untuk mengganti perkuliahan secara daring di tanggal 18. Gitu ya. Itu saja dari saya sampai sini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan sambil saya isi untuk mulangnya ya. Sekalian ini untuk filenya sudah saya bukakan yang di pertemuan ke-9 ya, yang setelah meet, yang measure of dispersion. Jadi harusnya ini kan ada dua pertemuan, ini sudah saya jadikan satu. Sudah selesai untuk materinya, bahkan 3 kali pertemuan ya harusnya. Range, kemudian mulai dari range, interquartile range, ada standard deviation, mean standard deviation, ada varian, koefisien varians. Ini harusnya 3 kali pertemuan, tetapi ini sudah saya jelaskan di pertemuan siang hari ini. Dan untuk selanjutnya silakan nanti saudara bisa fokus untuk mengerjakan tugasnya. Begitu ya. Ini saya bukakan untuk menu tugasnya. Itu untuk tugasnya. Ini deadline-nya tanggal 20. Kita kan nanti ketemu berarti tanggal 25. Berarti inti deadline-nya tanggal 24. Biar nanti di tanggal 25 itu tugasnya bisa kita di tanggal 25 nanti kita tugasnya bisa langsung dibahas. Oke, itu ya sudah. Silakan nanti bisa di-scan jawabannya, ditulis tangan, kemudian di-scan dan diunggah dalam format PDF. Oke, sudah untuk tugasnya sudah saya buka di yang ini. Ini ya, ini untuk materinya di yang pertemuan 9, tugasnya ada di bawahnya. Oke, itu saja dari saya. Silakan kalau ada pertanyaan, ini sambil saya cek kehadiran saudara ya. Ini masuk semua ya? Nanti untuk rekaman Zoom-nya, kalau sudah muncul nanti saya unggah di Elena, biar nanti saudara bisa mencermati kembali jika ada hal yang masih belum jelas. Ini berarti Kamis jam 1. Pertemuan ke-9. Oke, ini masuk semua ya. Oke, ini untuk mulangnya sudah saya akhiri. Minta tolong untuk divalidasi ya. Ini komtingnya siapa ini? Vidiana, Bu. Saya, Bu. Oke, nanti minta tolong divalidasi ya, Mbak. Nggih.
Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan untuk perkuliahan hari ini. Silakan nanti, saudara kan masih ada waktu, silakan nanti bisa gunakan untuk menyelesaikan tugas 3 soal tadi. Gitu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri perkuliahan hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berlibur, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri ya. Mohon maaf lahir batin. Ini mohon maaf karena saudara meskipun libur itu tetap dapat tugas ya, tetap dapat 3 tugas, 3 soal yang harus saudara selesaikan, tetapi itu sebagai pengganti untuk perkuliahan di tanggal 18. Jadi meskipun meskipun ini libur-libur, tapi eh, tugasnya cukup banyak dan tentunya juga waktu untuk mengerjakan tugasnya juga masih ada sekitar 20 hari lagi. Sehingga nanti saudara bisa memaksimalkan sisa waktu tersebut. Begitu ya, saya akhiri perkuliahan kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.